pagi. kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Eka sehat? Alhamdulillah, harus sehat. Ah, amin. Itu yang paling penting sih hari gini ya. Sehat. Betul. Jadi, sadaya, sahabat dikdaya penggerak pembangunan, sekarang aku lagi bareng Kak Galuh. Oh, Hai. kalau Kak Galuh perannya di Dikdaya sebagai apa tuh, Kak? Aku sekarang di Digdaya sebagai senior manager untuk marketing and collaborative partnerships. Wih, panjang ya. Senior, Panjang. senior, senior manager marketing and Collaborative partnerships. collaborative partnership. Oke, Mm-mm. baiklah. Belum nemu singkatannya sih gitu, jadi ya udah itu dulu aja ya. Kalau di Dikdaya berarti udah berapa lama tuh, Kak Galuh? Aku dari pas menjelang akhir tahun pertama ya, jadi udah dari Hmm. 2021 awal kali ya. Ah, dua ribu Itu satu, Digdaya belum 2003. genap setahun waktu itu. Oh, oke. Berarti kurang lebih dua tiga tahun lah ya. Ada lah jam Dua segitu. ribu Dua satu, ribu dua dua puluh dua, sorry, dua dua tiga. ribu dua puluh Oh, 2020. awal. Hmm. Lumayan, lumayan, lumayan. Tapi kalau kalau di dunia kerja udah berapa lama Kak Galuh? Oh, ya ampun akan ketahuan deh umur gue. Mulai bekerja di 2006 secara profesional. Kalau waktu zaman kuliah sih dari 2001 sampai 2006 sudah mulai ada sampingan-sampingan kerja sih ya gitu, tapi secara Oh, profesional setelah lulus 2006. 2001 udah ada inilah ya kerjaan-kerjaan freelance, tapi profesionalnya 2006. Berapa ya? 2006, Betul. 27, 28, 29, Ya 2010. ampun, nggak usah Udah udah dihitung. lebih 10, udah Udah lebih lebih ya dari 15, 10 tahun, 15. udah lebih Gila. 15 tahun. Luar biasa, 15 tahun di dunia profesional. Itu itu rasanya gimana sih Kak Galuh? Kan aku kan masih newbie banget ya. Rasanya semakin terbiasa di beberapa bagian, tapi ada bagian di mana masih kayak, "Oh, ini ada hal baru lagi, ini ada hal baru lagi," gitu. Hmm, Jadi, terus belajar sih gitu. hal baru. Rasa-rasanya, jangan terlalu happy dengan diri sendiri kalau buat aku sih gitu. Sedap. Jangan terlalu happy sama diri sendiri. Tuh maksudnya apa tuh jangan terlalu happy sama diri sendiri itu? Terus berkembang, terus belajar gitu. Oh, Jadi, jangan puas ya. jangan terlalu puas dengan apa yang ada sekarang. Oke, 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 oke. Nah, itu kan baru dikit banget ya tentang rasa atau feeling yang dirasakan. Sekarang aku mau ngajak Kak Galuh main tebak emoji untuk ekspor lebih banyak lagi. Sebenarnya apa sih yang dirasain oleh pekerja yang sudah 15 tahun dan dibandingkan saya yang baru kayak 5 tahun pun belum ya. Jadi kita mau main tebak Aduh. emoji. Emoji emoji nyengir nih, Ya, ketahuan. Bener sekali iya nyengir. Tapi dong. biasanya kalau di dunia kerja nyengirnya tuh karena apa sih, Kak? Nyengir itu karena ada hal-hal yang lucu, karena ada menarik nih nanti, bisa aku elaborasi ya, ada Hmm. kesalahan gitu ya, gitu ya, terus ya, tapi, ingin kita tahu bahwa itu kayak kesalahan-kesalahan konyol yang harus segera diperbaiki gitu. Berarti kayak nyengir itu tuh bukan bukan definisi tentang bahagia-bahagia doang, tapi ketika ngelakuin kesalahan pun kayak nyengir ya. Iya kadang-kadang emang lucu sih gitu kayak kesalahan. Oke, nanti kita akan deep lagi ngobrol tentang ini. Aku jadi Oke. tertarik. Oke, next. Kalau ini kira-kira apa nih? Emoji apa nih? Emoji tepuk tangan. Kayaknya ahli emoji deh. Iya dong. Suka kasih emoji ini ya ke ininya ya, ke timnya. Oh jelas, penting. Celebrating people itu penting banget. Biasanya kalau kalau dari atasan tuh dapat apa? Applause tuh habis ngapain tuh Kak? Atas dasar apa? Kalau ada pencapaian yang dilakukan, kalau ada Hmm. target yang tercapai, kalau ada even the smallest acknowledgement ya gitu, karena mungkin sekitarku itu terbiasa untuk merayakan gitu. Dia Ah, terbiasa untuk acknowledge. terbiasa untuk merayakan. Itu tapi itu kan dari atasan ke tim ya, Kak. Tapi kan kalau sekarang Kak Galuh sebagai senior manager biasanya ngasih apresiasi ke tim-timnya tuh dalam hal yang kayak gimana?
Berbagai hal. Jadi kalau misalnya saat itu berkomunikasi via WhatsApp, di-acknowledge juga, "Wah, selamat ya," misalnya, itu sudah ada kemajuan, udah ada progres, walaupun yang cuma kecil gitu. Kemudian, dalam email misalnya kita ada satu rangkaian pekerjaan yang harus dilakukan, lalu Hmm. ada anggota tim yang melakukan sesuatu. Bahkan dalam email pun disampaikan, ini berikut terlampir ini. Terima kasih kepada ini yang sudah membantu menyiapkan ini. Lalu terima kasih kepada yang lain lagi yang sudah membantu menyiapkan ini gitu. Jadi kan orang merasa diapresiasi pekerjaannya. Oh, dalam Hmm. satu pekerjaan besar ini ada kontribusi banyak orang loh gitu. Seperti itu. Jadi banyak sih, apalagi kalau lagi meeting ya, kalau lagi meeting jelas disampaikan secara langsung. Ngucapin terima kasih karena mereka sudah menyiapkan sesuatu hal itu kan kayak lumayan jarang ya Kak di perusahaan-perusahaan ataupun organisasi yang ya itu kan emang pekerjaan Anda untuk menyiapkan itu. Padahal kan menyiapkan itu tuh nggak sekedar menyiapkan, ada perintilan-perintilan kecil yang mungkin bikin stres atau segala macam, tapi ternyata itu di acknowledge sama Kak Galuh ke timnya dan kayak itu timnya pasti akan merasa sangat bahagia dan lebih semangat bekerja sih kalau menurutku. Mudah-mudahan ya, karena aku sih merasakan sendiri, ketika acknowledgement itu datang, ketika aku Hmm. baru mulai bekerja nih, kebetulan mungkin, nasib membawaku gitu ya, baik ketemu orang-orang yang seperti itu, walaupun nggak semua, ada satu atau 2. Nah, Tapi kemudian aku merasakan kan Kak, bahwa, oh ternyata di-acknowledge itu rasanya seperti ini loh, lalu let's do it. Kalau itu membuat kita merasa enak, merasa bahagia, why don't we do it as well gitu sama orang lain. hmm, karena kita merasakan enak diapresiasi sama orang, jadi ya mari kita lakukan juga hal yang sama untuk orang-orang biar mereka merasa diapresiasi. Luar biasa. Iya. Pay it forward. Oke, the last one. Kira-kira ini emoji apa nih? Emoji merengut, sedih, kaget, apa ya, Emoji aku tahulah yang kayak gitu, cuman merengut, sedih, kaget ya. Coba kita lihat. Nangis. nah, Kayak nangis. nangis. Kagak lu ada cerita gak sih kayak pernah nangis misalnya ditegur atasan atau apa gitu di dalam dunia kerja tuh nangisnya biasanya karena apa? Kalau nangis sih kayaknya nggak pernah ya, Kak, cuman Wes, kalau sedih iya, tapi nggak sampai ah, nangis nggak sampai, gitu. oke, nggak seperti saya ya dikit-dikit nangis. Itu tidak berarti bahwa yang menangis itu salah, tidak. Hanya manifestasi tiap orang kan beda-beda ya. Terus terus tuh Jadi kak gimana tuh? iya, sedih, kemudian aku sih yang mungkin emosi yang paling banyak muncul itu kalau, apa namanya, ditegur atasan itu kesel gitu. Jadi Hmm, instead of sedih, aku kesel yang paling besar gitu. Itu kemudian, apa namanya, setelah beberapa waktu sih biasanya hilang lagi. berarti sedih atau kesel yaitu karena ditegur sama atasan. Karena itu satu, karena ya terus yang kedua karena pekerjaan kita tuh ternyata belum memuaskan. Jadi ada bagian kesal sama orang, ada bagian kesal sama diri sendiri juga gitu. Ah, baiklah. Walaupun kesel sama yang ngasih feedback ataupun kritik itu, tapi kesel juga sama diri sendiri. Jelas karena kan kita yang Kalau ngerjain. iya sih. Kalau kalau kesel kan kalau kesel sama atasan dikasih feedback tuh biasa ya Kak. Kayak ya Mhm, kesal mhm. aja gitu. Tapi kesel sama Wajar, diri, normal. iya. Tapi kalau kesel sama diri sendiri tuh Kak, kenapa gitu loh? Mmm, Mungkin itu bagian dari self reflection ya aku, karena aku memang, orangnya sangat-sangat reflektif gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu aku selalu melihat kembali ke dalam apa, oke baiklah apa yang belum aku lakukan mungkin, what did I do wrong atau Oh, apa yang, aku lakukan yang belum sempurna misalnya. Nggak pernah ada yang sempurna sih, tapi iya. apa sih yang kurang gitu kan, hal-hal seperti itu yang kemudian bertanya dan biasanya sih membuat aku berpikir, "Oke baiklah kita lakukan lagi mungkin dengan cara yang berbeda lain kali," atau cara yang sama tapi, apa namanya, bahasanya berbeda atau cara yang sama pendekatannya berbeda gitu, atau Oke. totally different ya itu, seperti itu. Berarti merefleksikan terus kayak mikir, so what should I do next?
exactly, betul. Apakah ini bagian dari nyengir bahagia tadi atau gimana tuh? Bukan nyengir bahagia sih, nyengir konyol Iya, itu nyengir tadi. konyol. Nyengir konyol. Apakah ini bagian dari nyengir konyol itu? Aduh, mungkin partly untuk beberapa, apa namanya, kesalahan. Nah, ini juga Hmm, penting ya, kita semua bikin kesalahan pasti yap, gitu. yap. Jadi untuk beberapa kesalahan emang emang bisa dicengirin gitu ya, yang memang, sifatnya absurd-absurd gitu, ya itu. Jadi bagian dari reflektif memang, tapi untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin atau kekurangan areas of improvement yang lain Hmm. yang lebih besar, ya nggak nyengir tentunya gitu. Mungkin lebih ke, oke," gitu. Tapi nggak nangis juga gitu. Sedih sama kesel doang. Jadi kayak, gitulah, merengut lah mungkin. Tapi Kak Galuh masih inget nggak kayak pertama kali atau ada contoh feedback yang kritis yang pernah Kak Galuh dapetin waktu kerja? Ada, mungkin bukan yang pertama ya, tapi yang, paling kritis Nah, gitu. Jadi waktu itu, kita sedang membuat sebuah dokumen besar gitu, kemudian, aku juga take part di dalam itu. Nah, di bagianku itu ketika jadi gitu ya, ada mhm, masukan bahwa ini kurang pas, kemudian kalau misalkan kita pitching sama mitra ini kayaknya kurang kurang, meyakinkan, kurang nunjukin added value programnya dan lain sebagainya gitu. Itu sih, dan yang ngomong tuh nggak hanya satu ya, beberapa gitu kan. Jadi, oke, mmm, baiklah gitu kan, ternyata terkonfirmasi gitu. Apa yang ada di pikiranku sudah oke, ternyata belum oke kalau menurut, orang-orang yang lain gitu, terutama menurut atasan. Aduh, mmm, itu yang benar-benar, padahal udah begadang-begadang, udah ya, memeras I otak know gitu kayak, ya, sudah udah melakukan dengan nulis sangat gitu. tepat, kayak merasa, "Aku sudah tuh udah perasaannya udah bagus banget deh, 100% kok Iya. masih ada." Lalu dibilang, "Put yourself in people's shoes." I did, kayaknya sih sudah gitu ya, tapi ternyata belum gitu. Itu kayak, "Ah!" teriak. Udah Betul, begadang ngerjainnya masih salah. betul, saya aduh, oh, baiklah gitu. Tapi kayak, apa namanya, kalau kalau aku nggak tahu sih, tapi kebanyakan orang-orang sekarang tuh kalau ada dikasih kritik atau feedback dari atasan tuh kayak langsung, tidak menerima yang pertama. Terus yang kedua tuh, kita bukan malah refleksi dan memikirkan apa yang harus dilakukan next-nya, tapi cuman kayak ngedumel dan nyalain atasan kayak, "Ah, iya sih atasan ini nggak paham sih sama staff-nya udah ngerjain banyak hal gini 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 gini." Apakah Kak Galuh dulu juga berpikiran seperti itu? Jujur Li, sih, jujur Li, iya. Karena Hmm, itu adalah pemikiran yang sangat wajar dan sangat normal. Eee, Manusia manapun nggak ada ya, by nature nggak ada yang suka dikritik gitu ya, yap, nggak ada yang suka mendapatkan masukan, apalagi kalau masukannya itu tajam setajam silet gitu. Nah itu ada 2 hal sih Kak yang, hmm, mungkin aku bisa sharing ya. Yang pertama, kebiasaan untuk bicara dengan diri sendiri itu sesuatu yang baik. Bukan berarti kayak kayak, "Kamu kayaknya gitu kan sakit kali ngomong sama diri sendiri." Enggak, mhm, justru itu adalah kebiasaan yang sehat karena, dengan bicara sama diri sendiri itu memungkinkan kita untuk melihat, apa sih nih yang terjadi gitu. Aku membedakan dua dua hal, ada dua step ya. Yang pertama, aku membedakan antara substansi dengan orang. Jadi hmm, kalau misalkan orang siapapun itu mau atasan kek, bos yang ngeselin kek gitu, yang biasanya memang, bos ini," gitu. Tapi kalau apa yang dia omongin itu memang benar, maka ya itu tadi obrolan-obrolan di dalamku tuh ada lah ya, namanya nyalahin, bos, mhm, kemudian dia nggak kurang pengertian dan lain sebagainya, itu ada. Tapi kemudian dilihat lagi substansinya. Apa sih yang diomongin? Sebenarnya sih yang diomongin, ya mungkin benar gitu. Kalau dia bisa berpikir seperti itu, bukan tidak mungkin orang lain juga bisa berpikir begitu gitu. Lebih baik istilahnya dibantai di dalam sini nih iya iya. sekarang, daripada ketika nanti sudah keluar ada konsekuensi yang, justru lebih parah lagi gitu. Jadi,
bedakan antara orang sama substansi. Itu. Kemudian yang kedua, membedakan antara pemikiran kita dengan apa yang kita kerjain. Jadi bolehlah kita marah gitu ya, kayak aku sih dalam hati mungkin kesel gitu dikritik. Tapi kemudian manifestasi atau apa yang kita putuskan untuk lakukan itu bisa berbeda dari apa yang kita pikirkan gitu. Dalam hati mungkin pengen ngebejek-bejek bosnya gitu ya, gitu. Tapi Ih, kan itu cubit tidak. nih. Cubit nih bos nih. Ah, Iya nih, gemes deh. udah kemarin mintanya gitu, sekarang nambah lagi mintanya, ya ampun gitu kan. Tapi apa yang kita putuskan untuk kita lakukan itu bisa jadi sangat berbeda dan itu adalah hasil apa yang kita putuskan untuk lakukan itu adalah hasil dari proses berpikir tadi, proses bicara banyak dengan diri sendiri itu tadi gitu. Itu sih apa ya, 2 hal yang biasanya terjadi dalam pikiranku Hmm. gitu. Jadi sebenarnya harus membedakan antara substansi sama orangnya, jangan Mhm, dicampur adukan. betul. Ya, baiklah, mari kita coba ya setelah ini. Iya, dan memahami kalaupun misalkan kesel itu tuh wajar gitu kan, yang tadi Hmm, step kedua itu bahwa kalau kita kesel itu wajar banget gitu, nggak ada orang yang suka dikritik itu, aduh kayak, 1 banding berapa puluh juta kali ya yang ya kemudian ya. mengkritik, kan terima kasih atas kritiknya," gitu ya. Pertama-tama pasti kesel gitu, tapi, rasa kesal itu beda dengan apa yang kemudian kita putusin untuk kita lakuin. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri juga kalau kesel, wajar, wajar banget. Menerima feelings rasa kesal itu, Mhm, tapi jangan berlarut-larut juga hingga akhirnya kayak nyalain orang lain juga, tapi gak ngelakuin apa-apa. mhm, betul sekali. Ya, semoga bisa. Yuk, yuk, Sadaya kita Bisa bisa. Yuk, bisa, bisa ya bisa. Sadaya ya, ya ampun orang Sadaya ini penggerak pembangunan namanya juga ya, gitu. Bisa, kita mah bisa. Oke, Kak Galuh, aku mau minta tips buat Mhm, kami-kami ini ya, yang masih mhm, newbie ataupun yang sudah lama juga di dunia profesional, tapi mungkin juga masih struggling untuk bisa berlapang dada mhm, menerima feedback ataupun masukan dari nggak cuma atasan, tapi juga dari lingkungan-lingkungan orang kantor. mhm. Bagi tipsnya, dok. Apa ya, yang pertama mungkin, teman-teman Sadaya ini bisa memahami bahwa it's not about you personally, gitu ya. Most of Hmm. the times, maybe I dare say gitu ya, itu lebih dari 90% kalau ada kritik itu bukan tentang kita, bukan tentang personal kita, itu tentang kerjaannya gitu, tentang isi dari pekerjaan kita, tentang hasil pekerjaan kita. Jadi don't take it as a personal attack gitu. Jadi Hmm. don't take it as a sign bahwa bos gue nih nggak suka sama Ya. gue gitu. Belum tentu begitu gitu. Jadi memang memisahkan tadi itu ya antara personal sama Substansi. esensi Ah. dari masukan atau kritikan tadi itu. Jadi kitanya juga nggak akan terlalu baper lama-lama. Kalau baper tuh awal-awal wajar lah gitu. Dan seperti yang aku bilang kesel atau sedih ya kalau beberapa orang mungkin nangis itu nggak apa-apa. Tapi pahami bahwa itu bukan personal dan itu bukan sebuah bentuk serangan terhadap diri Hmm. kita gitu ya. Tapi itu adalah cara orang untuk improve kerjaan kita gitu. Oke. Berarti mindset mindset kali ya yang mesti harus diperbaiki bahwa kalau ada orang yang ngeritik atau ngasih feedback tuh bukan nyerang kita secara personal, tapi sebenarnya yang dikasih tahu biar kita perbaiki itu adalah pekerjaan yang kita lakuin. Bener banget, Kak. Jadi mindset seperti itu akan sangat membantu kita untuk keluar dari kebaperan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, mari kita keluar dari baper yang singkat itu ya, Sadaya. Sehingga kita bisa produktif lagi untuk bekerja dan menghasilkan cuan. Iya, jelas jelas jelas. Oh iya, satu lagi mungkin, Kak, yang Apa tuh? bisa disampaikan gitu, sadaya kalau misalkan ada kritik, itu pasti akan membuat kita lebih baik lagi, gitu. Jadi kalau dibilang bagus-bagus terus gitu ya, itu kapan kita bisa Hmm. majunya gitu. Jadi
kalau misalkan ada kritik, ada bahkan yang sepedas apapun, diterima dulu aja dan sebelum kita marah, mendingan marahnya di dalam dulu nih, oke, diem dulu deh kalau misalkan mau bereaksi, mau marah, mau apa, diem, lalu kemudian tadi have your internal thoughts gitu ya, internal dialogue, lalu putuskan, "Oh iya ini sesuatu yang harus dilakukan, ini bisa kok," gitu. Hmm. Dan memahami bahwa nggak kita sendiri yang salah gitu, nggak kita sendiri yang menerima kritik. Orang lain yang pernah kerja gitu ya, sekeren apapun, sebagus apapun, pasti pernah nerima kritik. Bahkan mungkin orang yang lebih keren, orang yang lebih, apa ya, lebih atas dari kita, kritiknya bukan tidak mungkin, lebih banyak lagi. Berarti semua orang tuh pernah dapat kritik, tapi ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kayak Kak Galuh bilang tadi, kalau ada orang ngasih kritik, kita diem dulu, terus kita bicara dengan diri kita sendiri, ada internal thoughts di situ, terus ayo putusin kita mau ngapain nih habis ini. Betul, and do reach out ya, Oke. Sadaya ya. Jadi kalau misalkan dipikirin sendiri, bukan tidak mungkin juga Anda akan tipes atau lever atau diare. Diare ya. Jadi itu yang paling umum terjadi soalnya di antara banyak ini ya, Terima kasih banyak orang. loh Kak Galuh atas sharing-sharingnya. Dengan senang hati Eka. Semoga aku ya termasuk boy karena aku juga masih baru di dunia profesional terus sama Sadaya yang mungkin juga masih fresh graduate mau kayak aduh aku bingung dunia kerja kayak gimana. It's okay guys, nggak apa-apa. Aman kok. Aman aman aman, dimanapun kita berada. Soalnya nggak hanya di dunia kerja, dimanapun kritik itu pasti akan ada muncul, baik, Hmm, personal maupun profesional. kritik sama dengan membangun. Ya. Betul. Oke, Kak Galuh, Sadaya terima kasih banyak atas waktunya, sharing-sharingnya. Thank you ya Kak Galuh, sehat-sehat Eka terus. Selamat juga sehat-sehat ya. menunggu berbuka puasa. Sampai Bye-bye. ketemu Sadaya.